Shalom. Jumpa lagi dengan Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang siapapun kamu, apapun agamamu, apapun sukumu. Simak video ini agar memperoleh kebenaran tentang Kristus. Mari terus warnai dunia dengan kebenaran. Kali ini kita akan membahas gereja-gereja di luar gereja Katolik apakah disebut bid'ah atau skisma? Sebelum membahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, untuk hal ini skisma atau bid'ah ini kita akan lihat di Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik 2089 mengatakan, ketidakpercayaan berarti tidak menghiraukan kebenaran yang diwahyukan atau menolak dengan sengaja untuk menerimanya. Disebut bid'ah kalau menyangkal atau meragu-ragukan dengan tegas suatu kebenaran yang sebenarnya harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik, sesudah penerimaan sakramen pembaptisan. Disebut murtad kalau menyangkal iman kepercayaan Kristiani secara menyeluruh. Disebut skisma kalau menolak ketaklukan kepada Sri Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya. Kitab Hukum Kanonik 751 mengatakan, yang disebut bid'ah, heresis, ialah menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik sesudah penerimaan sakramen baptis. Kemurtadan, apostasia, ialah menyangkal iman Kristiani secara menyeluruh. Skisma ialah menolak ketaklukan kepada Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya. KGK 817 mengatakan, dalam satu dan satu-satunya gereja Allah itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan, yang oleh Rasul dikecam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya timbullah pertentangan-pertentangan yang lebih luas lingkupnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik, kadang-kadang bukannya tanpa kesalahan kedua pihak. Perpecahan-perpecahan yang melukai kesatuan tubuh Kristus, perlu dibedakan di sini bid'ah, apostasi, dan skisma. Tidak terjadi tanpa dosa manusia. Di mana ada dosa, di situ ada keanekaragaman, di situ ada perpecahan, sekte-sekte dan pertengkaran. Di mana ada kebajikan, di situ ada kesepakatan, di situ ada kesatuan. Karena itu semua umat beriman bersatu hati dan bersatu jiwa. Dari beberapa definisi tersebut, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Skisma dan bid'ah, heresi, adalah dosa individual yang benar-benar mengeraskan hati, yang melukai persatuan gereja dan juga menolak apa yang seharusnya dipercayai oleh umat beriman. Walaupun banyak orang memberikan beberapa gereja label ini karena alasan sejarah, namun secara prinsip, in the proper sense of the word, dosa skisma dan bid'ah adalah dosa individual. Hal ini dapat dilihat dari definisi di atas, di mana dikatakan, setelah menerima pembaptisan. Penerimaan baptisan adalah secara individual bukan secara organisasi. Karena baptisan hanya diterima di dalam konteks kekristenan, maka kita tidak dapat mengatakan kepada umat Muslim atau Hindu, atau Buddha bahwa mereka skismatik dan bidat, karena mereka tidak pernah menerima baptisan. Kalau kita mengacu kepada pengertian tersebut, maka kita harus melihat secara individual, bukan kepada institusi. Untuk menjawab ini, kita harus mendefinisikan perkataan setelah menerima pembaptisan. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah semua baptisan yang sah atau valid, dengan forma, meter, intention yang benar, termasuk baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja lain, gereja ortodoks dan gereja-gereja protestan atau, apakah baptisan di sini adalah baptisan yang dilakukan oleh gereja Katolik? Kalau kita mengasumsikan bahwa baptisan yang dilakukan adalah baptis yang sah, maka kita sebenarnya membuat semua orang yang dibaptis secara sah mempunyai posisi dan situasi dengan umat Katolik yang tergabung dalam gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yang ada di dalam gereja Katolik. Padahal kita tahu, bahwa mereka yang telah dibaptis secara sah namun berada di luar tubuh mistik Kristus bukanlah tergabung secara penuh dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, baptisan sah di sini adalah baptisan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Dari sini kita melihat bahwa walaupun umat Kristen dipersatukan dengan sakramen baptis, namun tidak semua menjadi bagian penuh dalam tubuh mistik Kristus. Lihat pembahasan tentang tubuh mistik Kristus, silakan klik. Oleh karena itu, baptisan yang sah, valid, yang dilakukan oleh gereja-gereja lain tidak menjadikan orang yang terbaptis menjadi anggota penuh dari gereja Katolik. Oleh karena itu, agak sulit untuk mengaplikasikan bid'ah dan skismatik kepada mereka gereja-gereja lain, karena mereka memang tidak pernah masuk secara penuh dalam gereja Katolik, yang menjadi kondisi untuk skisma dan bid'ah. Kita dapat menyimpulkan bahwa post-baptismal, setelah baptisan, di dalam KGK, 2089 merujuk kepada baptisan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik 751 mengatakan, yang disebut bid'ah, heresis, ialah menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik sesudah penerimaan sakramen baptis. Kemurtadan, apostasia, ialah menyangkal iman Kristiani secara menyeluruh.
Skisma ialah menolak ketaklukan kepada paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya. Kita harus juga membedakan antara orang-orang yang memang sebelumnya menjadi anggota gereja Katolik secara penuh namun memisahkan diri atau menolak iman Katolik, dan orang-orang yang dibesarkan beberapa generasi setelah skisma dan bidah. Untuk kategori pertama, yang memang sebelumnya berada dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik dan kemudian memisahkan diri dari tubuh mistik Kristus sebenarnya telah mengambil resiko kehilangan keselamatan. Karena dengan sadar mereka telah memisahkan diri dan memutuskan untuk tidak mengikuti dogma yang seharusnya dipercaya dengan iman ilahi dan Katolik. Namun perpecahan yang telah berabad-abad membuat umat Kristen yang terpisah dari gereja Katolik tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan, karena mereka telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan non-Katolik dan tidak pernah masuk di dalam kawanan gereja Katolik. Jadi kesimpulannya, cukup sulit untuk mengaplikasikan kata skismatik dan bidat kepada anggota gereja Protestan dan gereja Ortodoks. Konsili Vatikan II menggunakan kata kesatuan penuh dan tidak dalam kesatuan penuh. Lebih lanjut KGK 818 mengatakan, tetapi mereka, yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu, tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Sungguh pun begitu, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen, dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. Kalau kita mau menghubungkan hal ini dengan pengertian bidah dan skisma secara luas, maka kita dapat melihatnya dalam konteks material heresi dan formal heresi. Material heresi adalah penyangkalan tanpa disengaja tanpa pengetahuan penuh, atau dengan niat baik, sedangkan formal heresi adalah penyangkalan yang dilakukan dengan disengaja dan dengan pengetahuan penuh. Saya pribadi percaya bahwa banyak dari antara anggota-anggota gereja Protestan dan Ortodoks masuk dalam kategori material heresi, di mana kalau mereka dijelaskan dengan baik akan ajaran yang sebenarnya dari gereja Katolik, maka mereka akan dapat menerimanya dan kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Kalaupun ada yang tidak mau menerima, maka kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu secara persis motivasi yang mendasari keputusan mereka. Dan tentu saja gereja Katolik dengan gereja Ortodoks mempunyai hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan gereja Protestan. Dikatakan, sudah berabad-abad lamanya gereja-gereja timur dan barat menempuh perjalanan masing-masing, namun tetap berhubungan karena persekutuan persaudaraan dalam iman dan kehidupan sakramental. Sementara itu berdasarkan persetujuan tahta di Roma ikut memainkan peranan, bila antara gereja-gereja itu timbul sengketa tentang iman dan tata tertib. Konsili Suci di antara hal-hal lain yang penting sekali berkenan mengingatkan kepada segenap umat beriman, bahwa di timur banyaklah gereja-gereja khusus atau setempat yang berkembang dengan subur. Di antaranya yang terpenting ialah gereja-gereja patriarkal. Cukup banyak di antaranya membanggakan para rasul sendiri sebagai asal-usulnya. Maka dari itu di kalangan gereja-gereja timur telah dan masih tetap diutamakan usaha yang istimewa untuk melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan dalam persekutuan iman dan cinta kasih, yang harus tetap terjalin antara gereja-gereja setempat, bagaikan antara saudari. Sudah selayaknya kita memandang seluruh umat Kristen sebagai saudara di dalam Kristus. Bahwa memang ada perbedaan ajaran, memang itu adalah suatu kenyataan pahit dan menyedihkan yang harus kita terima. Menjadi tantangan bagi kita, umat Katolik, agar dapat merangkul mereka dengan penuh kasih. Kita dapat berdialog dengan mereka tentang perbedaan ajaran tanpa menyembunyikan dan mengaburkan kebenaran, namun harus tetap didasari semangat kasih. Intinya adalah, kita tidak dapat mentolerir ajaran yang salah, karena kita tidak dapat mengaburkan kebenaran. Namun, kita harus mengasihi orang-orang yang percaya akan ajaran yang berbeda dengan apa yang dipercayai oleh gereja Katolik. Demikian saudaraku, semoga hal ini menyejukkan dan menyatukan kita sebagai umat Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.